Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aprianti, NIM 2215083, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas 2C, Fakultas Tarbiyah, IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi antar pribadi yang efektif. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi. Dosen pengampu Ibu Komaria SPSI MPD. Pokok pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Pengertian teknik komunikasi yang efektif, hambatan dalam komunikasi yang efektif. Yang kedua, efektivitas fungsional dan sosial. Dan yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang baik. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Selanjutnya, teknik komunikasi efektif. Yang pertama, persuasif komunikasi. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekankan sisi psikologis komunikan. Penekanan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus, luwes yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Yang kedua, komunikasi instruktif. Komunikasi instruktif atau koersi teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran komunikasi melakukannya secara terpaksa. Biasanya, teknik komunikasi seperti ini bersifat fear-arousing yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk, serta tidak luput dari sifat red herring, yaitu interest atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Yang ketiga, hubungan manusia. Hubungan manusiawi merupakan terjemah dari human relation. Ada pula yang mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam kaitannya dalam hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun di dalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Cuaca, gangguan alat komunikasi, halnya gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua, hambatan semantik. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima. Yang ketiga, hambatan psikologis. Hambatan psikologis
dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya, perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Pembahasan selanjutnya yaitu efektivitas fungsional dan sosial. Secara fungsional, komunikasi didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Efektivitas komunikasi verbal. Sebuah komunikasi verbal sangat ditentukan oleh tonalitas suara atau tinggi rendahnya dan lemah lembutnya suara, keras tidak suara, dan perubahan nada suara. Sebuah riset menyatakan bahwa dalam komunikasi verbal, khususnya pada saat presentasi, keberhasilan penyampaian informasi 55% tergantung pada bahasa tubuh, isyarat dan eye contact. 38% ditentukan oleh nada suara dan 7% ditentukan oleh kata-kata. Pemeliharaan hubungan baik. 1. Strategi pertama adalah strategi positivity. Strategi positivity adalah cara membuat interaksi lebih menyenangkan. Jika terjadi ketidakcocokan, maka pihak-pihak terkait sebaiknya bersikap kooperatif. Yang kedua, strategi humor adalah perilaku melontarkan candaan dan sarkasme. Strategi humor dapat digunakan sebagai hal positif ketika membuat orang lain tertawa, atau hal negatif ketika membuat orang terhina. Yang ketiga, strategi openness adalah kondisi membuka diri, berbagi pemikiran, perasaan, masalah, atau saran. Informasi yang bersifat rahasia pun dapat dikomunikasikan untuk memelihara hubungan. Yang keempat, strategi assurance dalam konteks media sosial adalah usaha meyakinkan publik dengan perhatian dan komitmen untuk selalu menjaga hubungan. Yang terakhir, strategi task sharing merupakan perilaku membantu mengerjakan tugas yang dikerjakan pihak lain dan pembagian tanggung jawab bersama. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih kegunaan bahasa nonverbal secara baik. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang penting guna membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari tekanan serta ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, serta memelihara interaksi dengan individu lain. Baik, sekian dari pembahasan tentang komunikasi yang efektif. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.